Oke, perkenalkan, nama saya Diva sebagai perwakilan dari SGD 6. Kali ini kami ingin untuk mempresentasikan student project kami dengan judul Interpretation of Complete Blood Count Result. Perkenalkan, nama saya Sagung Sagunanjani dengan NIM akhir 011. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang. CBC adalah pemeriksaan dasar yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai eritrosit, leukosit, dan juga trombosit, di mana interpretasinya harus melihat kombinasi beberapa parameter sekaligus, seperti HB, HT, indeks eritrosit, RDW, dan diferensiasi leukosit. Karena pola nilai yang terbentuk dapat menunjukkan arah diagnosis seperti anemia defisiensi besi, infeksi bakteri, dan juga gangguan sumsum tulang. Hasilnya juga dapat dipengaruhi kondisi preanalitik dan fisiologis pasien, sehingga harus dinilai hati-hati. Serta nilai CBC tidak hanya mencerminkan gangguan hematologi, tetapi juga bisa menjadi indikator awal penyakit sistemik dan dasar untuk pemeriksaan lanjutan yang lebih spesifik. Baik, perkenalkan saya Iwan Deddy Krisna Pradana dengan 3 digit NIM terakhir 035. Di sini saya akan memaparkan rumusan masalah dari student project kami. Berdasarkan latar belakang mengenai pentingnya interpretasi hasil pemeriksaan complete blood count atau CBC dalam menilai kondisi kesehatan seseorang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara menginterpretasikan hasil pemeriksaan complete blood count atau CBC secara menyeluruh untuk menilai kondisi kesehatan pasien. Yang kedua, parameter apa saja yang digunakan dalam CBC yang paling berpengaruh dalam menentukan adanya gangguan hematologis, seperti anemia, infeksi, atau kelainan susum tulang. Lalu yang ketiga, faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan CBC sehingga diperlukan kehati-hatian dalam interpretasinya. Dan yang keempat, bagaimana peran interpretasi CBC dalam membantu diagnosis awal berbagai penyakit sistemik. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natalia Saraswati dengan 3 digit NIM terakhir 059 akan menjelaskan poin 1.3 mengenai tujuan penulisan. Penulisan student project ini bertujuan untuk yang pertama, menjelaskan komponen-komponen utama pemeriksaan complete blood cell atau CBC beserta nilai rujukannya yang meliputi hemoglobin, hematokrit, juga eritrosit, leukosit, trombosit, serta indeks eritrosit seperti MCV, MCH, MCHC, dan juga RDW. Kemudian untuk menginterpretasikan hasil pemeriksaan CBC secara sistematis untuk membantu dalam identifikasi kondisi hematologis seperti anemia infeksi, kemudian kelainan susum tulang, maupun gangguan koagulasi. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa kedokteran mengenai hubungan antara hasil laboratorium darah lengkap dengan kondisi klinis dari pasien. Kemudian untuk melatih kemampuan analisis dan juga penelaranan klinis mahasiswa dalam menghubungkan data laboratorium dengan kemungkinan diagnosis banding. Kemudian untuk memberikan panduan dasar dalam penilaian hasil pemeriksaan darah rutin sebagai bagian dari evaluasi awal kondisi kesehatan pasien di praktik kedokteran sehari-hari. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dokter. Nama saya Karin Natalia Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 083. Saya izin untuk memaparkan bagian dari manfaat penulisan student project kami. Yang pertama, untuk manfaat teoritisnya, menambah wawasan mengenai konsep dasar dan fungsi pemeriksaan complete blood count. Yang kedua, memberikan pemahaman ilmiah tentang bagaimana hasil complete blood count dalam mencerminkan kondisi kesehatan. Yang ketiga, menjadi referensi akademik dalam mempelajari pemeriksaan darah secara lebih mendalam. Kemudian untuk manfaat praktisnya, membantu dalam memahami dan menilai hasil complete blood count secara lebih mudah dalam konteks klinis. Kemudian untuk menjadi dasar untuk mengenali perubahan nilai darah yang dapat mengarah pada gangguan kesehatan. Kemudian mendukung kemampuan edukasi dasar kepada pasien mengenai arti pemeriksaan darah lengkap. Perkenalkan, saya Fiona Limjaya dengan 3 digit NIM terakhir saya 107. Di sini saya izin untuk melanjutkan menjelaskan terkait definisi dari complete blood count atau yang biasa kita sebut sebagai CBC. CBC atau complete blood count merupakan pemeriksaan hematologi rutin menggunakan analyzer otomatis yang dapat menilai kuantitas serta karakter dari eritrosit, leukosit, dan juga trombosit beserta indeks turunannya seperti hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, dan juga MPV. Yang bersama-sama mereka akan membantu mengarahkan diagnosis anemia, infeksi, gangguan koagulasi, hingga kemungkinan terjadinya malignansi. Komponen dari eritrosit sendiri mencerminkan kapasitasnya dalam membawa oksigen
dan mencerminkan jenis anemianya, seperti RDW yang berkaitan dengan mortalitas pada penyakit kronik. Sedangkan diferensial leukosit menilai pola respon imun dan memudahkan deteksi infeksi dan inflamasi. Dan yang terakhir, parameter platelet dapat menilai fungsi dan aktivasi trombosit, serta memungkinkan identifikasi trombositopeni atau trombositosis akibat kelainan produksi, konsumsi, sekuestrasi infeksi akut, ataupun proses mieloproliferatif. Interpretasi CBC harus memperhitungkan faktor preanalitik seperti teknik pengambilan, kemudian penyimpanan, dan juga waktu pemeriksaan agar hasil yang diberikan dapat akurat dan CBC dapat menjadi alat diagnostik, monitoring, dan juga prognostik yang sederhana namun dapat bernilai tinggi. Izin untuk melanjutkan dokter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Insya Lisandra Sujana dengan 3 digit NIM terakhir 244. Dan saya akan menjelaskan mengenai sel darah merah. Jadi sel darah merah atau erythrocytes adalah komponen utama dalam pemeriksaan darah lengkap CBC. Fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Parameter utama RBC meliputi jumlah sel darah merah, hemoglobin, hematokrit, serta indeks eritrosit seperti MCV dan MCH, yang memberi informasi tentang ukuran sel dan kandungan hemoglobin. RBC rendah biasanya menandakan anemia, sedangkan RBC tinggi atau eritrositosis bisa menunjukkan polisitemia atau adaptasi terhadap hipoksia. Bentuk dan ukuran sel darah merah juga membantu membedakan tipe anemia, misalnya defisiensi besi atau makrositik. Variasi RBC termasuk distribusi ukuran sel atau RDW, berkaitan dengan risiko dan prognosis penyakit seperti infeksi berat atau gangguan kardiovaskular. Jadi, evaluasi RBC tidak hanya menunjukkan status oksigenasi, tapi juga penting untuk diagnosis, pemantauan terapi, dan menentukan prognosis pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Izin melanjutkan dokter. Sebelumnya perkenalkan saya Nikomas Romahineriasi dengan 3 digit NIM terakhir 257. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan leukosit, yaitu berupa pemeriksaan total leukosit normalnya 4.000 sampai 11.000 per mikroliter, penting untuk menilai respon imun. Adapun leukositosis yaitu leukosit tinggi, infeksi, inflamasi, stres atau efek obat. Sedangkan leukopenia, leukosit rendah, risiko infeksi akibat supresi sumsum tulang, obat sitotoksik atau infeksi virus. Adapun diferensial leukosit yang pertama neutrofil, naik pada infeksi bakteri atau stres, sedangkan turun neutropenia, risiko infeksi berat jika ANC kurang dari 0,5 kali 10⁻⁹. Limfosit naik pada infeksi virus, turun pada sepsis, terapi imunosupresif atau HIV. Monosit naik pada infeksi kronis atau fase pemulihan, eosinofil naik pada alergi atau infestasi parasit, basofil naik pada kelainan mieloproliferatif. NLR yaitu indikator inflamasi sistemik, normalnya kurang lebih 1-3, meningkat pada infeksi berat atau penyakit kronik namun non-spesifik. Langkah lanjutan yaitu berupa verifikasi hasil ulang CBC, lihat hapusan darah tepi, dan bila perlu dilakukan pemeriksaan tambahan seperti CRV, kultur, flow cytometry, atau biopsi sumsum tulang untuk membedakan reaktif dengan neoplastik. Sekian dari saya, terima kasih dokter. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Desyana Restuanisa dengan digit NIM 157. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait trombosit. Jadi, trombosit ini fragmen sel megakariosit yang berperan dalam hemostasis primer melalui adhesi, aktivasi, agregasi. Jadi sangat penting untuk mencegah terjadinya perdarahan dan sangat berperan dalam pembekuan darah seperti itu. Jadi untuk normalnya ada 150.000 ke 450.000 dan digunakan sebagai penilaian fungsi pembekuan dan melihat apabila ada kelainan pada pembekuan darah seperti pada trombositopenia atau trombositosis seperti itu. Jadi apabila ada perubahan jumlah trombosit bisa juga berkorelasi dengan tingkat keparahan penyakit dan memiliki nilai prognosis, sehingga evaluasinya membantu menentukan apabila pasien cenderung berada pada risiko perdarahan, pembekuan, atau proses inflamasi atau infeksi yang berat. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Resya Devi Rahida dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 185.
Di sini saya akan menjelaskan tentang hemoglobin atau bisa disebut dengan Hb. Hb merupakan protein dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen dan membantu keseimbangan pH. Adapun komposisi dan cara kerjanya. Yang pertama, komposisi Hb itu mengandung besi Fe2+, berbentuk tetramer 2 alfa plus 2 beta. Kemudian dan yang terakhir itu bersifat kooperatif dalam mengikat oksigen. Adapun faktor yang mempengaruhi kadar Hb. Yang pertama, usia, jenis kelamin, nutrisi, aktivitas fisik, dan kondisi medis tertentu. Jika Hb turun, itu memiliki penyakit anemia, yang dimana ada gejalanya. Yang pertama, lelah, pucat, sesak, daya tahan tubuh itu menurun. Penyebabnya adalah kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12, kekurangan asam folat, pendarahan kronis, inflamasi, gangguan aborsi, dan kelainan genetik, misalnya thalassemia. Pemeriksaan Hb itu menggunakan cyanmethemoglobin, hematologi analyzer, POCT, yang dimana itu pemeriksaan Hb itu cepat, akurat, dan efisiensi. Peran Hb dalam tubuh itu indikator klinis individu dan indikator epidemiologi untuk memantau status gizi masyarakat. Program kesehatan yang bisa kita bikin itu yang pertama, suplementasi zat besi dan edukasi secara menyeluruh. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pembahasan hematokrit atau yang kerap kita sapa dengan Paxil volume (PCV). Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadira Asma-Sulfaweko dengan 3 NIM terakhir 214. Jadi, hematokrit itu merupakan persentase volume sel darah merah jika kita bandingkan dengan total volume darah yang terdiri atas sel darah merah dan juga plasma. Nilai ini biasanya dalam CBC diukur secara otomatis melalui hematologi analyzer dengan cara mengalihkan jumlah eritrosit dengan rata-rata volume sel atau MCV. Nilai hematokrit itu dapat berubah karena faktor fisiologis maupun patologis. Normalnya pada pria dewasa hematokritnya lebih tinggi daripada wanita dengan hematokrit 40 sampai 54%. Nah, pada wanita itu hanya 36 sampai 48%. Nilai hematokrit itu juga dapat menurun pada kondisi seperti anemia, kehilangan darah, ataupun penyakit ginjal yang menandakan bahwa tubuh itu kekurangan eritrosit untuk membawa oksigen secara optimal. Sebaliknya, hematokrit itu juga dapat meningkat pada polisitemia, dehidrasi, ataupun pada perokok dan juga penderita obstruktif sleep apnea. Biasanya diakibatkan karena peningkatan produksi eritrosit. Oleh karena itu, pemeriksaan hematokrit tidak dapat dilakukan sendiri dan harus dikaji bersama hemoglobin dan juga jumlah eritrosit agar diagnosis anemia ataupun polisitemia itu dapat didiagnosis dengan lebih akurat. Baik, perkenalkan nama saya Owen Grandi dengan 3 digit terakhir NIM saya 227. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke indeks eritrosit. Indeks eritrosit adalah parameter turunan dari pemeriksaan complete blood count atau CBC yang memberikan informasi mengenai ukuran rata-rata kandungan dan konsentrasi hemoglobin dalam eritrosit. Parameter ini meliputi mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin concentration, serta red cell distribution width. Keempatnya berperan penting dalam klasifikasi morfologis anemia untuk menentukan apakah anemia bersifat mikrositik, normositik, atau makrositik, serta hipokromik atau normokromik. Baik, yang pertama adalah mean corpuscular volume, di mana mean corpuscular volume ini merupakan parameter yang menunjukkan ukuran rata-rata eritrosit dalam satuan femtoliter dengan nilai normal pada orang dewasa sekitar 80-100 femtoliter. Nilai MCV rendah mengindikasikan anemia mikrositik seperti anemia defisiensi besi atau thalassemia, sedangkan nilai tinggi menunjukkan anemia makrositik sebab defisiensi vitamin B12 atau asam folat. Apabila MCV normal namun kadar hemoglobin rendah, kondisi tersebut menandakan anemia normositik yang dapat terjadi pada penyakit kronis atau gagal ginjal. Oleh karena itu, MCV berperan penting sebagai indikator awal dalam menentukan
morfologi anemia. Selanjutnya, mean corpuscular hemoglobin menunjukkan rata-rata jumlah hemoglobin dalam satu eritrosit dan dinyatakan dalam pikogram, dengan nilai normalnya sekitar 27-33 pikogram. Penurunan MCH ini menandakan hipokromia atau rendahnya kadar hemoglobin per eritrosit, seperti pada anemia deficiency besi, sedangkan peningkatan MCH biasanya terjadi pada anemia makrositik akibat ukuran eritrosit yang lebih besar dan kandungan hemoglobin yang lebih tinggi. MCH berkaitan erat dengan MCV, namun memberikan informasi tambahan mengenai kapasitas pengangkutan oksigen oleh eritrosit. Lalu ada mean corpuscular hemoglobin concentration, di mana MCH ini menggambarkan konsentrasi rata-rata hemoglobin dalam satu eritrosit dan dinyatakan dalam gram per desiliter, dengan nilai normal berkisar antara 32-36 gram per desiliter. Penurunan MCHC menunjukkan hipokromia, yaitu kondisi di mana eritrosit tampak lebih pucat akibat rendahnya konsentrasi hemoglobin, seperti pada anemia defisiensi besi dan thalassemia. Peningkatan MCHC ini jarang terjadi, namun dapat ditemukan pada sferositosis herediter atau hemolisis berat. Oleh karena itu, MCHC berperan penting dalam membantu membedakan penyebab anemia ketika nilai MCV dan MCH memberikan hasil yang tidak spesifik. Lalu yang terakhir adalah red cell distribution width, di mana red cell distribution width ini menggambarkan nilai variasi ukuran eritrosit dan dinyatakan ada dalam persen. Nilai normal RDW ini berkisar antara 11,5 sampai 14,5%. Peningkatan RDW ini menunjukkan adanya heterogenitas ukuran sel darah merah yang sering dijumpai pada anemia defisiensi besi, anemia hemogloblastik, dan anemia hemolitik. Sebaliknya, nilai RDW yang normal biasanya ditemukan pada anemia penyakit kronis atau thalassemia minor, dan kombinasi antara MCV dan RDW sangat berguna dalam membedakan penyebab anemia. Misalnya RDW tinggi dengan MCV rendah mendukung diagnosis defisiensi besi, sedangkan RDW normal dan MCV rendah lebih menunjang thalassemia. Ya, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi hasil dari CBC. Adapun dibagi menjadi 3 aspek, yaitu dari aspek pre-analitik, kemudian dari biologis dan analitik. Dari aspek pre-analitik itu terjadi sebelum kita analisis. Contohnya seperti kita masukkan faktor EDTA terlalu banyak. Kedua, karena kita terlalu lama menyimpan juga bisa menjadi faktor. Nah, untuk faktor biologis itu biasa terjadi karena usia, jenis kelamin, dan kondisi biologis lainnya. Sementara untuk analisis itu terjadi pada saat kita mengukurnya. Nah, contohnya seperti kalibrasi alat yang kurang di stabilisasi, jadi hasilnya nanti bias. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Ortiz Purba dengan 3 digit NIM terakhir 131. Saya izin untuk melanjutkan menjelaskan terkait langkah-langkah dalam menginterpretasikan hasil complete blood count. Jadi, interpretasi hasil complete blood count dilakukan secara sistematis untuk menilai kondisi hematologis dan menentukan diagnosis klinis. Langkah yang pertama adalah memverifikasi nilai utama seperti hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, dan trombosit agar sesuai dengan rentang referensi. Nilai yang di bawah atau di atas normal menunjukkan kemungkinan gangguan seperti anemia, leukositosis, leukopenia, trombositosis, atau trombositopenia. Pada anemia, analisis indeks eritrosit seperti MCV, MCH, dan MCHC membantu menentukan jenis dan penyebabnya, sedangkan diferensial leukosit digunakan untuk mengidentifikasi infeksi, inflamasi, atau kelainan sumsum tulang. Pemeriksaan morfologi darah tepi juga penting untuk melihat bentuk abnormal atau adanya aglutinasi sel yang memengaruhi sel otomatis. Semua sel CBC harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, riwayat penyakit, serta pemeriksaan fisik pasien. Dan bila perlu, dilakukan pemantauan ulang untuk menilai progresi penyakit maupun respons terhadap terapi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Sagung Sagunanjani dengan NIM akhir 011. Baik, maka dapat disimpulkan bahwa interpretasi complete blood count atau CBC dapat dilakukan secara menyeluruh untuk menilai status hematologis dan kesehatan umum. Pemeriksaan ini mencakup analisis eritrosit, leukosit, trombosit, dan juga indeks eritrosit yang saling berkaitan dalam mendeteksi anemia, infeksi, gangguan sumsum tulang, serta penyakit sistemik lainnya. Hasil CBC harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan faktor praanalitik dan kondisi fisiologis pasien agar diagnosis akurat. Kemampuan memahami hasil CBC secara integratif penting bagi tenaga medis, karena pemeriksaan ini berfungsi tidak hanya sebagai alat diagnosis awal, melainkan juga sebagai panduan pemantauan terapi dan evaluasi penyakit kronis.
Perkenalkan, nama saya Nikoma Rizka Saraswati dengan tim terakhir 059 akan menjelaskan poin 3.2 yaitu saran. Bagi mahasiswa kedokteran, diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memahami secara lebih mendalam tentang komponen dan interpretasi hasil Complete Blood Count atau CBC sehingga dapat diaplikasikan dalam analisis kasus klinis di masa pendidikan maupun di praktik kedokteran nantinya. Kemudian, bagi tenaga kesehatan dan juga institusi pendidikan, disarankan untuk terus menekankan pentingnya kemampuan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium dasar seperti CBC ini sebagai kompetensi awal dalam penegakan diagnosis dan pemantauan kondisi pasien. Kemudian, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan menambahkan analisis lebih lanjut seperti hubungan antara hasil CBC dengan parameter biokimia lainnya atau kondisi klinis tertentu, misalnya pada infeksi, anemia, ataupun gangguan hematologi yang spesifik. Kemudian untuk pembaca umum disarankan untuk tidak melakukan interpretasi hasil pemeriksaan darah secara mandiri tanpa konsultasi dengan tenaga medis. Mengingat bahwa hasil laboratorium harus selalu dikaitkan dengan kondisi klinis dan juga pemeriksaan fisik pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari pemaparan SGD kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan maupun dari bahasa. Kami ucapkan terima kasih.